Hai semuanya, kami dari kelompok Tornado yang terdiri dari Audrina, Marinesa, dan Yeski Orinari akan mempresentasikan media pembelajaran tentang teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana sih cara mengetahui sebuah teks editorial? Berikut ini adalah ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berdasarkan fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media terhadap peristiwa yang diberitakan. Ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang terakhir, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana cara secara konkret. Nah, berdasarkan ciri-ciri teks editorial, maka dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat yang terdapat dalam teks editorial adalah bersifat informasi, bersifat menjelaskan, bersifat argumentasi, bersifat memicu aksi, bersifat membujuk, bersifat menghibur, dan bersifat memuji. Yang berikutnya, informasi dalam teks editorial. Jenis-jenis editorial. Yang A, interpretatif editorial, itu menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang B, kontroversial editorial, itu meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dan C, explanatory editorial, yaitu untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Fakta dan opini. A. Tajuk rencana mengungkapkan pendapat-pendapat atau opini. B. Opini-opini dalam editorial menyoroti hal-hal berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan cara penyelesaian masalah. C. Penilaian positif atau negatif terhadap masalah yang dikupas. D. Harapan redaktur atau harapan yang masyarakat keluar. E. Pendapat reaksi yang menyorot pendapat atau kebijakan tokoh penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara menatap peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Jika ukuran-ukuran tersebut telah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial dapat diketahui dengan membaca secara intensif. Membaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebab pokok persoalan. Yang kedua, pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Isu faktual yang telah disusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Akan tetapi, redaktur sebelumnya harus mencari data sebelum menyusun teks editorial berdasarkan isu faktual. Data yang dikumpulkan oleh redaktur tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Berikut langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Dalam teks editorial, terdapat argumen atau pendapat yang dikemukakan oleh redaktur. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, sebagai berikut. Yang pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Berikutnya, struktur dan kebahasan teks editorial.
struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, tesis. Tesis merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Yang kedua, argumen. Argumen ini mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari penguatan terhadap pendapat. Dan penegasan ulang ini tentang saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaannya bagi jadi 4, banyak menggunakan kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer lebih mudah dicerna, baik menggunakan kata pengganti, dan banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kaulitas. Yang berikutnya, penyusunan teks editorial. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks editorial? Langkah-langkahnya itu, yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat dan menarik pembaca. Yang kemudian, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang berikutnya, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir, menyunting teks editorial. Unsur-unsur penting yang diperhatikan saat menyunting teks yaitu ketetapan huruf kata, lambang bilangan, ketetapan nada baca, ketetapan penggunaan kata-kata, keefektifan kalimat, mengandung unsur subjek predikat, keterpaduan paragraf yang terdiri dari gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Demikianlah media pembelajaran teks editorial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.